Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah berkenan mengkaruniakan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang dari semua nikmat-nikmat itu kita menjadi pilihan-pilihan Allah, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Betulnya. Untuk kemudian bersama-sama kita berada di majlis yang sangat mulia ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena di dalam Ramadan ada perintah puasa. Di dalam bulan Ramadan ada perintah sunnah yang sangat dikuatkan buat kita semua untuk kita melaksanakan salat malam. Di bulan Ramadan kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akrab dengan Al-Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an, menikmati hidangan Allah Al-Quran. Di bulan Ramadan kita juga diperintah untuk banyak iktikaf, menjadikan masjid ini menjadi rumah kedua kita insyaAllah. Di bulan Ramadan kita juga diperintah oleh Allah untuk memperbanyak berdoa, munajat, meminta, menumpahkan semua isi hati kita. Ini memang amalan-amalan yang luar biasa. Tentu kita butuh mempersiapkan diri. Persiapan diri yang paling utama adalah persiapan hati. Pertama, Bapak Ibu, monggo mulai detik ini tata hati kita, tata ketulusan kita, tata keikhlasan kita. Sambutlah Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Tunjukkan rasa bahagia kita, rasa sumringah kita. Sebab ini momentum tahunan yang sengaja Allah minta ini aja ya, itu aja.
Momentum tahunan yang sengaja Allah berikan kepada kita umat Muhammad, yang ini merupakan kekhususan yang hanya diberikan kepada kita umat Islam. Banyak hadis yang menceritakan kepada kita jemaah sekalian, nabi-nabi sebelum kita ingin menjadi umat Rasulullah. Nabi Allah Musa itu berharap ingin berjumpa dengan masa kita ini, masa umat Muhammad ini, karena melihat momentum Ramadan ini, momentum yang luar biasa, yang nanti kalau sampai bisa maksimal mempersiapkan diri, menyiapkan hati kita, sebenarnya tidak hanya hati jemaah sekalian, termasuk juga menyiapkan pikiran kita, menyiapkan fisik kita, mentalitas kita, fisik kita, menyiapkan finansial kita, harta kita, semuanya kita persiapkan. Karena inilah Pak tolak ukur kita untuk melihat siapa kita sebenarnya, itu akan terlihat di momentum Ramadan. Kalau bahasa guru saya di bulan Ramadan kan, idza dakhala awwalu lailatin Ramadan, begitu masuk malam pertama Ramadan, itu sufidatis syayatin wa maradatil jan, semua syaitan-syaitan dan jin dibelenggu. Saya sepakat dengan pemahaman ulama salaf bahwa dibelenggu itu adalah dibelenggu sebenarnya, bukan kata-kata kiasan. Makanya antum di bulan Ramadan itu nikmat beribadah karena tidak ada yang mengintervensi kita, tidak ada yang mengganggu kita, dibelenggu betulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau ada di antara kita di bulan Ramadan santai, tidak menyiapkan diri dari saat ini, hilang Pak kesempatan-kesempatan itu. Sampai kata guru saya, untuk melihat siapa kita sebenarnya apa adanya, lihatlah di bulan Ramadan. Karena di situ jin dan syaitan tidak mempengaruhi kita. Kalau di bulan Ramadan jenengan masih suka berbohong, tolong sadari, itu sifat dasar kita yang suka berbohong. Kalau di bulan Ramadan kita masih suka bermaksiat mata, memang itu pekerjaan kita, hobi kita. Maksiat mata yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak ada intervensi jin dan syaitan. Kalau di bulan Ramadan kita masih suka menghalalkan segala cara, hati-hati. Itulah sifat dasar kita. Tapi kalau di bulan Ramadan sampai maksimal, bersyukurlah kepada Allah. Cuma itu semua tidak bisa kunfayakun, tidak. Bagaimana kita menyambutnya? Ar-Rahman dengan ketakmirannya yang difasilitasi pula oleh lembaga dadanya Baitul Mal Ar-Rahman ini mengadakan acara persiapan menyambut Ramadan ini, tarhib Ramadan. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyiapkan diri. Sebenarnya jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu mempersiapkan dirinya menyambut Ramadan itu sejak 6 bulan Pak, sebelum datangnya Ramadan. Saya tidak bisa bayangkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah menyiapkan diri, menyiapkan hati, menyiapkan pikirannya. Hadis yang sangat panjang itu riwayat Anas, riwayat Abu Hurairah, itu sangat panjang. Atakum syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul unzila fihi Quran, dan lain sebagainya. Panjang sekali hadis itu. Akan datang menemui kalian bulan kemuliaan, bulan yang sangat besar, bulan berkah, bulan rahmah, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu Nabi menyampaikannya 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Saya renungkan Pak, kalau bicara ke belakang, Ramadan sebelumnya apa? Sekarang ini ya, Sya'ban, sebelumnya lagi Rajab, sebelumnya lagi Jumadil Tsani, sebelumnya lagi Jumadil Awal, sebelumnya lagi Rabiul Tsani, terus Rabiul Awal 6. Sementara kita pada bulan Rabiul Awal pada sibuk memperingati Maulid Nabi.
Ya kan? Nah sementara Nabi di bulan Rabiul Awal itu mengingatkan kepada para sahabat untuk menyiapkan dirinya datangnya bulan Ramadan ini, ma'asyar muslimin. Puncaknya apa? Bukan puncaknya Pak. Puncak dari persiapannya itu, mudah-mudahan ini bagi duduknya kita juga bagian dari persiapan kita yang sebenarnya. Ya, itu masuk bulan Rajab dan Sya'ban ada doa kan? Walaupun doa ini terjadi perdebatan di antara ulama-ulama hadis, ada yang mendhaifkan, akan katanya ada dua perawi yang bermasalah. Tapi kita menurut isinya apa sih? Isinya doa apa? Dan doanya tidak terkait dengan masalah akidah, tidak juga terkait dengan masalah itu. Doa. Dari hadis Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad At-Tabarani, Allahumma barik lana apa? Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, beri barakah kami. Ini kan berarti sudah setelah 6 bulan 4 bulan sebelumnya dipersiapkan sama Nabi, puncaknya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kan urusan hati, Pak, curhatan hati yang diungkapkan oleh mulut kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah, saya berani mengatakan Bapak, Ibu, kalau kita gagal mengisi pada 2 bulan terakhir ini Rajab dan Sya'ban dengan suasana keberkahan, jangan harap kita di bulan Ramadan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa barakah ini Bapak? Ibu, al-barakah itu ziyadatul khairat, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Memang seharusnya Pak di Rajab itu dan Sya'ban seperti saat ini perbanyak kita menuai kebaikan. Ya, berkontribusi akan kebaikan. Baik itu kebaikan hablum minallah atau kebaikan hablum minan nas. Kalau bahasa itu Rajab al-Hambali, Rajab itu syahrul badr atau syahrul zar. Rajab itu kemarin adalah bulan kita menanam kebaikan, maksudnya maaf sekali, menanam. Sya'ban begini, syahrus suqa, bulan di mana kita menyiraminya, merawatnya. Ya sudah 1 bulan kita mencoba berbaik, di bulan Sya'ban seperti ini kita jaga betul. Salat 5 waktu kita di masjid tepat, kekhusyuannya dijaga, disirami betul, dirawat betul, jemaah sekalian. Ya, salat malamnya dan lain sebagainya. Terus Ramadan syahrul hasdi atau al-hasad, bulan di mana kita memanen apa namanya? Memanen Pak. Ya sudah meraih Pak. Sampai sudah tidak capek-capek lagi karena sudah habit pada 2 bulan ini, Rajab dan Sya'bannya. Bahkan sejak 6 bulan kita sudah menyiapkan diri kita seperti itu. Masuk Ramadan enteng Pak. Saudara, saya kok tidak yakin Bapak Ibu sampai nanti akan menikmati puasa Ramadan kalau di hari-hari seperti ini sampai tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Saya kok tidak yakin jenengan nanti akan bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail, salat malam. Ar-Rahmah di sini Bapak mendatangkan imam dari Yaman. Dua-duanya sudah di sini sekarang, sudah datang. Ya, Ustaz Said dan Ustaz apa? Ustaz siapa? Ustaz Said dan Ustaz Husin, ya, Ar-Rahmah. Barahmah, namanya juga Rahmah juga Pak, bangsanya Barahmah di Masjid Ar-Rahmah, Masya Allah. Ya. Insya Allah kita dari hari pertama akan turut terus menerus selama 30 malam jemaah sekalian, sebagaimana tahun-tahun yang lalu seperti itu. Saya kok tidak yakin saya akan bisa menikmati salat malam kalau di malam-malam seperti ini kita tidak pernah salat malam sama sekali. Itu makna dari persiapan.
Makna dari kata menyiapkan diri jemaah kalian, ayo Pak, siapkan kita ini kebiasaan-kebiasaan sunnah yang akan kita maksimalkan di bulan Ramadan mulai saat ini jemaah sekalian. Kita melaksanakannya, kita merawatnya, kita menjaganya, kita mengawalnya. Saya kok tidak yakin sampai akan bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan tumak nina kalau di hari-hari seperti ini sampai tidak pernah baca Quran. Paling semangatnya Pak, semangat awal. Nanti masuk pekan kedua loyo jemaah sekalian. Padahal kalau sampai lihat Pak, para sahabat dulu Ramadan begini Pak, dari bawah ke atas. Kalau kita kan tidak Pak, awal Ramadan semangat, nanti akhir Ramadan kebalikannya turun. Nah kita harus dibalik Pak, pelan-pelan sampai nanti puncaknya itu 10 hari pertama, 10 hari terakhir Pak, karena kita berharap bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar. Itu semua mustahil akan bisa kita nikmati kalau sampai tidak menyiapkan diri mulai saat ini. Nah, Ar-Rahman mengadakan kajian ini dalam rangka semua itu ma'asyar muslimin, sehingga Ramadan tahun ini harus berbeda Pak. Berbeda itu dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Nilainya, bobotnya, manfaatnya yang kita rasakan harus berbeda. Karena muslim yang baik itu kata Nabi, kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Ramadan tahun ini harus lebih berbobot, lebih bermakna, lebih bernilai dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Siapkan kita saat ini. Nah, bicara persiapan, tentu adalah persiapan hati. Persiapan hati ini yang pertamanya mas sekalian. Ya, di hati itu letaknya iman. Di hati ini letaknya iman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Rata-rata banyak manusia yang imannya masih belum nyambung di hatinya, belum masuk ke dalam hatinya. Artinya apa? Sampean di bulan Ramadan, ayo Pak, pertanyakan bagaimana iman kita saat ini. Makanya perintah puasa itu diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak punya iman Pak, tidak tersentuh untuk mendengarkan ayat ini. Tidak tersentuh pula, tidak ngeh, tidak nyambung untuk menyambut perintah ini. Makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Makanya persiapan pertama persiapan iman. Tata iman kita pada saat ini. Bicara iman ya, iman yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, yazidu bit ta'at. Bertambah iman ini manakala kita banyak melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, ayo. HP itu Pak kalau bisa dikurangi kita pegang teman sekalian. Boleh sampai buka HP tapi isinya Quran, hadis. Nasihat-nasihat yang positif-positif. Selesai sudah Pak nonton YouTube ini segala macam. Mulai saat ini ganggu betul teman sekalian. Saya merasa sekali. Ya. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Panggilannya pun juga iman. Makanya juga bahasa Nabi, man shoma ramadhana apa? Imanan. Dan iman itu letaknya dalam hati jamaah sekalian. Tata iman kita. Wa yanqusu bil ma'asi, berkurang iman itu, luntur iman itu manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari-hari seperti ini seharusnya jamaah sekalian persiapkan hati kita. Kita tahu di bulan Ramadan ada puasa. Ayo perkuat iman kita saat ini dengan puasa sunnah. Bahkan jenengan mau puasa Sya'ban ini Pak utuh 28 hari boleh. Ada sunnahnya. Itu hadis Usama, juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sampai madi ala ya Rasulullah, ada apa dengan ya Rasulullah berpuasa penuh di bulan ini? Kata Nabi, ini bulan diapit oleh 2 bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan, kata Nabi. Ya. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban Pak, seperti ini. Bulan Sya'ban ini bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang mulia. Yang pertama mulia, yang Allah mengatakan itu 4 bulan kemuliaan Rajab, dan yang kedua bulan Ramadan. Yang banyak dari manusia lalai memperhatikannya.
Padahal kata Nabi, di bulan Sya'ban seperti ini, Pak, hari Sya'ban seperti ini, hari-hari diangkatnya amal kita oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin diangkat amalku oleh para malaikat, aku dalam kondisi berpuasa. Masya Allah. Puasa, Pak, sebagai persiapan hati itu, ayo perbanyak kita puasa sunnah di bulan Sya'ban seperti ini. Ini perintah jemaah sekalian buat kita semua, persiapan yang syar'i, yang betul-betul nyunnah kalau dalam bahasa kita itu. Termasuk juga jemaah sekalian di bulan Ramadan itu kan ada perintah untuk kita qiyamul lail kan. Biasanya Pak kita ini habis malam langsung tidur, ya enggak. Di bulan Ramadan jangan tidur dulu biar sempurna. Siangnya kita puasa, naharuha siyam wa layluha qiyam. Sementara malamnya kita qiyamul lail, salat malam. Ada yang 11 rakaat, ada yang berapa? 23 rakaat. Kalau di Afrika Pak ada yang 43 rakaat. Loh iya. Belum kita. Mau 43 rakaat, mau dicoba tak? Alhamdulillah Ar-Rahman ngambil yang tengah-tengah, yang semua kita bisa melaksanakannya, tapi maksimal. Ya, tapi maksimal. Ar-Rahman ini 11 rakaat. Tapi maksimal. Jangan kemudian sampai ngambil 23 rakaat tapi ngebut, Pak. Lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Ini enggak benar. Ya. Lebih baik 11 rakaat tapi cuma nina. Yang repot Pak sudah 11 rakaat ngebut juga ya, Pak. Ada itu Pak, bukan tidak ada itu. Di kampung saya itu tidak sampai 5 menit selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini ayo persiapan Pak, hati kita menikmati. Kita sedang ingin berdialog dengan Allah. Makanya dinamakan qiyamul lail, kita sudah perbanyak qiyam Pak. Di waktu malam, berdiri di waktu malam, nikmati. Ya. Sebenarnya saya pingin ya Mas, kalian apalagi ini masih masa pandemi Pak, tidak boleh panjang-panjang. Saya sebenarnya pingin sekali ya Mas kalian. Ramadan itu setiap malam 1 juz, setiap malam 1 juz gitu. Jadi satu kuat menjadi. Jadi 30 malam hatam. Cuma pernah kita coba 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu Pak. Kita pernah coba di sini ya Mas kalian. Satu bacaan, 1 rakaat, 1 halaman. Allahu Akbar. Hari kedua tinggal 3/4 jamaahnya. Kenapa? Ya saya juga memaklumi. Tidak ada edukasi Pak pada umat ini. Tidak ada persiapan mental, persiapan hati tidak siap jemaah sekalian. Insya Allah sampai kalau saya bicara begini Pak, sampai saya aku yakin pasti sampai menikmati nanti jemaah sekalian. Yang berebut untuk di saat pertama sampai akhir Ramadan sempurna 1 juz semua jemaah sekalian. Tapi nggak berani juga, apalagi pandemi begini Pak, tidak boleh lama-lama ya. Akhirnya kita sepakati besok cuma setengah halaman sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Tapi itu maknanya. Dan juga kunutnya tidak sepanjang tahun yang lalu juga. Ya kita kurangi. Nggak tahu apakah separuhnya apa 3/4-nya. Wallahu a'lam, kita lihat saja nanti ya mas sekalian. Atau mungkin menambah juga. Wallahu a'lam. Barangkali Ramadan khusyuk sehingga pandeminya diangkat oleh Allah. Nggak tahu juga. Ya seperti itu. Nah yang jelas balik lagi ini pendekatan hati. Siapkan hati kita. Siapkan hati sampean. Tunjukkan keseriusan sampean. Ini hati semua yang bisa bermain Pak. Persiapkan hati kita. Ini Ramadan momentum, karena belum tentu Ramadan yang akan datang saya bisa panjang umur saya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir saya. Bagaimana perasaan kalau ini Pak terakhir betulan ya mas sekalian, sehingga maksimal puasanya, maksimal karena kita sudah sampai terbiasa puasa sunnah. Salat malamnya pun ahlan wa sahlan. Semakin lama Pak semakin khusyuk. Nanti selesai keluar tarawih nikmatnya, bukan pun kok cek panjangnya gitu. Tidak ada omongan begitu Pak. Saya berharap sampai yang keluar dari masjid, ya salat, nikmatnya salat malam ini gitu. Itu bukti bahwa iman kita sudah nyambung. Salatnya Pak insya Allah kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai yang keluar dari masjid lega lagi Pak. Allah Akbar lega dulu. Aduh. Repot ini ya mas sekalian. Ini iman.
hati Pak, siapkan hati seperti itu, menyambut datangnya bulan Ramadan dengan suasana seperti itu. Ayo, saya berharap mulai malam-malam ini Pak, sampean bangun tengah malam, bangun. Ya, jangan sampai tidak salat malam. Sampai kalau bahasa guru saya, walaupun satu rakaat witir, betul itu Pak. Karena itu malam itu punya hak Pak, namanya salat malam. Salat malam. Saya mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada malam kecuali kita salat malam. Walaupun tidak bisa capek Pak, satu rakaat witir. Ya kalau bisa 11 rakaat sebagaimana yang dilaksanakan Nabi. Tapi masing-masing kita kan beda namanya jemaah. Buat apa Pak 11 rakaat tapi sampai tidak khusyuk? Akhirnya terjebak dengan rutinitas saja. Ya, tidak ada bobotnya. Saya ingin sampai sholat malam betul-betul sampai sedang berkomunikasi. Tidak main-main ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Ya Allah. Itu cara Allah untuk mengangkat sampean, Pak. Sampean berada pada posisi terhormat, terpuji di mata Allah, di mata malaikat Allah. Itu berbanding lurus dengan salat malam ini memang jemaah sekalian. Subhanallah. Oke. Terus di bulan Ramadan juga ada Quran. Ini Quran, Pak. Ini urusan hati. Hatta kepada penghafal Quran jemaah sekalian. Sampean lihat, Pak. Orang yang cepat menghafal Quran itulah orang yang hatinya udah siap. Ruh min indina. Quran ini ruhnya Allah yang datang dari Allah, diberikan kepada hati ruh yang juga siap menerimanya gitu. Saya berharap Ibu, Bapak, ini Quran tolong ya, tolong. Sampai mulai sekarang baca Quran keluar suara. Jangan dilihat ya. Tahu dilihat, Pak? Ya dilihat kayak gini, Pak. Lihat ini Pak. Halo. Nyambung bahasa saja Mas sekalian. Quran itu dibaca, iqra. Baca. Baca itu keluar suara. Makanya ada hukum tajwid. Iya kan? Ada makharijul huruf. Kalau sampai tidak bisa baca Quran, daftar di Ar-Rahmah, Pak. Begitu, Ustaz ya. Siap kawal kan ya? Ini Ar-Rahmah Pak punya program one host, one ustad. Ya betul. One ustad, one host itu. One host, one ustad. Satu rumah, satu ustad. Kadang-kadang banyak jemaah merasa malu untuk ngaji di masjid. Kita akan datang. Kita punya stok banyak di sini jemaah sekalian. Karena mahasiswa kita semua penghafal Quran. Sekaligus saya ingin melatih mereka supaya mereka juga bermanfaat ilmunya belajar di sini. Ya walaupun tolong Pak dijaga mahasiswa kita. Soalnya mahasiswa kita ganteng-ganteng Pak ya. Jangan sampai masuk jadi fitnah, masuk pada privasinya seseorang. Oke, jangan curhat sama mahasiswa, tidak boleh Pak. Ya, curhat sama Ustaz Farabi saja tidak apa-apa. Ya, hati-hati. Ini ada begini semuanya harus kita kawal. Ya seperti itu. Nah, saudara, Quran itu dibaca. Kalau ibu-ibu jangan teriak-teriak dengan suara mendesak saja, sesuailah yang cukup didengar oleh orang sebelahnya saja. Kalau kita Pak keluarkan. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Kenapa جاعل في الأرض خليفة? Kenapa kok Kenapa? Praktekkan Pak. Sehingga malaikat juga gampang nyatatnya. Kalau sampai lihat loh, gimana aku nyatatnya kata malaikat? Loh, ma'na likulli harfin hasanah, setiap huruf satu kebaikan, itu kalau sampai terlontar Pak. Bukan terlontar apa? Terucap. Kalau nggak terucap loh, aku tuh memandang ya, aku catat orang ini memandang Quran selama 20 menit atau selama 1 jam. Tapi pahalanya nggak jelas itu. Loh Allah Maha Faham ya. Terus buat apa kita Quran dipelajari? Kita belajar ilmu tajwid ya Mas sekalian. Tajwid itu Pak dipelajari supaya kita baca Quran. Wa man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Orang yang tidak menenggungkan Al-Quran itu bukan dari golonganku kata Nabi. Tazayyanu bi aswatikum. Ayo hiasi Quran dengan suara-suara kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Loh kalau sampean Pak mulai saat ini tidak menyiapkan mentalitas kita, tidak menyiapkan ruhiyah kita, hati kita terhadap Al-Quran, sampean pasif. Jangan harap Ramadan sampean bisa baca Quran, apalagi dalam kondisi lapar. Waduh. Tapi kalau iman sudah masuk ya, Allahu Akbar. Rasanya tuh Pak, tidak jumpa dengan Al-Quran sampean gelisah. Gelisah. Loh, belum baca Quran saya ini. Nikmati ya. Coba sampean Pak praktekkan, Ramadan tahun ini saya akan baca Quran dengan suara keluar. Saya akan memaksimalkan potensi suara saya yang terbaik, dan saya akan menjaga hukum-hukum tajwid dengan baik. Rasakan nikmatnya Mas ya. Apalagi sampean baca di rumah Pak. Ya Allah. Ini rumah ya, kalau antum sudah baca Quran Pak, itu malaikat turun langsung, melepaskan sayapnya, mengelilingi sampean. Saat sampean megang Quran, sampai sampean memulai baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, begitu sampai selesai Pak, terus menerus malaikat tidak berhenti mendoakan sampean. Allah. Suasana barokah nampak Pak. Atau apa kalau bahasa Nabi itu? Nawwiru, nur, kasih nur, kasih cahaya rumah tanggamu itu dengan apa? Bis salati wa qiraatul Quran. Dengan salat. Ini kalau bapak-bapak salat sunnahnya usahakan di mana? Di rumah. Kemudian salat wajibnya di mana? Di masjid. Ya. Terus wa qiraatul Quran, membaca Quran. Wabil khusus di bulan Ramadan memang zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Pak yang lebih indah daripada kita membaca Al-Quran. Afdalu ibadatu ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik, seutama-utama ibadah apa namanya umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran, mentilawahi Al-Quran. Ya Allah. Bapak Ibu, saya berharap ya di rumah itu Pak, kalau bisa televisinya yang ada parabola ya, yang sudah langganan pakai wifi segala macam, ayo Pak langsung kaplingkan medianya itu media Mekah Madinah gitu ya. Ya, kan Quran semua itu Pak ya. Halo, kan Quran semua ya. Mobil Pak yang sampai tumpangi itu CD apa namanya, flash disk segala macam, sampean roba flash disknya sekarang rekam Pak 30 juz Quran. Ya, ini sampean berangkat dari kantor Pak, hari pertama juz pertama. Ya salah. Nanti hari kedua Pak juz kedua, hari ketiga juz ketiga. 1 bulan Pak mobilnya juga bisa menghatamkan Al-Quran. Betul itu. Sampai di kantor Pak, komputernya Pak rubah, kasih Quran. Jangan musik lagi, Quran. Lalu kerjakan Quran. Masya Allah. Laptopnya juga baca Quran, dan insya Allah menghatamkan Al-Quran. Di mana saja. Kata Aisyah, ibunda kita jamaah sekalian, kunna kita ini idza dakhalna Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'annana nasma' aswatun nahl min kulli makan. Kami seakan-akan mendengar ada suara lebah itu datang dari berbagai macam penjuru. Dengungan lebah atau lebah menggaung ya. Min qiraatul Quran, karena semua sahabat sibuk membaca Al-Quran. Di mana itu? Fi buyutina, di rumah-rumah kami, wa fi turuqina, di jalan-jalan kami, lorong-lorong gimana kami berjalan, di pasar-pasar kami, pasar loh Pak, apalagi di masjid-masjid kami, semuanya sibuk baca Quran. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca An-Nisa, yang satu baca Al-Anfal, yang satu baca At-Taubah, yang satu baca, semuanya sibuk baca Quran. Yang satu Yasin, yang satu At-Dukhan, yang satu Al-Waqiah, semua hidup dengan Quran. Hari-hari kita hari Quran. Saya tidak bisa bayangkan ya kalau kemudian Quran membumi Pak. Kok sepertinya ini corona mau naik langsung ya Pak. Nah ya Quran syifa ya.
Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa apa? Syifaa'un wa rahmah. Udah Pak, sibukkan dengan Quran. Sibukkan dengan Quran. Saya sampai sekarang ini saya kondisi kurang sehat Pak. Justru saya maksimalkan untuk baca Quran dengan suara keluar. Ini saya juga tadinya Pak mau lemas dulu Pak. Ini sekarang semangat lagi, keringat saya sekarang jemaah kalian. Padahal ada AC jemaah. Tawassul pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Quran yang kita bahas ini, insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran ini Pak, sampean banyak masalah. Jadi ibu-ibu ya, kalau lagi ngembek sama suami, gitu, ya apa caranya bisa masuk ngomong sama suami? Baca Quran dulu. Betul itu. Sampean Pak ada masalah, baca Quran dulu. Ada problem dengan anak, baca Quran dulu. Beda ya Allah, terasa. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Ini sekarang kita punya anak udah besar-besar Pak ya. Tidak bisa lagi doktrin Pak, tidak bisa lagi marah-marah. Harus begini tidak bisa. Sampai dari mana masuknya, subhanallah. Kalau kita baca Quran duluan Pak, sebelum kita ngomong itu anak langsung sadar Pak. Abi mau ngomong ini ya? Iya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran yahdi apa? Lillati hiya aqwam. Benar apa yang disampaikan Rasul lewat Quran ini Pak. Sesungguhnya Quran ini bisa memberikan arahan hidup, petunjuk Pak yang lebih lurus jemaah sekalian, lebih tepat sasaran. Ini kan semua mainan hati Pak, mainan hati. Kalau hati tidak menikmati, tidak sampean siapkan, nanti di bulan Ramadan jenuh sampean Pak. Nah mulai saat ini, ayo puasa sunnahnya, sebenarnya sejak kemarin ya, hidupkan lagi salat malam, baca Qurannya, zikirnya. Ke masjid Pak, mulai saat ini dilatih. Ya, berlama-lama di masjid jemaah sekalian. Begitu selesai salaman jangan cepat pulang, nikmati dulu. Sampai sedang berada di rumahnya Allah seperti ini. Angkat tangan sampai, ya Allah, panjangkan umur kami jumpa dengan bulan suci ini. Berikan kekhusyuan. Di atas kekhusyuan yang ada di bulan Ramadan nanti, sehingga kami bisa menumpahkan semua isi hati kami kepada-Mu ya Rabb. Minta pada Allah, Pak, kalau perlu sampai catat Pak apa target-target, baik itu target dunia termasuk juga apalagi target akhirat Pak, catat mulai saat ini, tumpahkan semua di Ramadan, pasti direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan semua doakan dengan hati juga ya, hati juga, ketulusan semuanya ya Mas sekalian. Nah kalau semua ini sudah kita laksanakan, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Wis cukup Pak ya. Insya Allah kita isi dengan tema-tema yang lain. Saya hanya berbicara menyiapkan hati. Mudah-mudahan hati kita semua hati yang sumringah, hati yang lapang dada, betul-betul bahagia menyambut Ramadan. Yang dibuktikan semua itu untuk memaksimalkan amal-amal hablum minallah ini. Karena itulah amal-amal hati yang sebenarnya. Karena Allah melihat Pak, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat Pak kepada performa kita, kepada fisik kita, tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hati kita Pak. Mainkan ketulusan kita, mainkan keikhlasan kita. Ya, buktikan bahwa kita ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, siap untuk menyambut Ramadan. Insyaallah Ramadan tahun ini lebih bermakna, lebih berbobot atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur kita semua. Allah sehatkan badan kita semua. So kalau sampai panjang umur Pak, jumpa dengan Ramadan. Ya. Nah, kadang-kadang ada panjang umur juga tapi sakit Pak. Ya, repot juga kalau sakit sampai tidak bisa puasa nanti. Kalau sakit sampai tidak bisa salat malam. Kalau sakit sampai tidak bisa tumakninah baca Quran. Ayo jaga kesehatan mulai saat ini. Ya. Minum madunya Pak, minum habbatus saudanya. Kalau tidak ada di depan kayaknya banyak ada habbatus sauda itu ya. Silakan ya. Kalau perlu Pak sampean mau bekam ya. Ini saya kalau jadi besok saya mau disuntik Pak, suntik vitamin aja ya. Biar apa? Biar apa namanya? Biar kita lebih semangat lagi menyambut datangnya Ramadan yang sangat mulia. Barakallahu fikum jami'an. Selamat berpuasa ya. Selamat beramal saleh dan jangan lupa doanya ya. Dan tolong Pak, di antara doa-doa sampean sisipkan sedikit Pak. Sebut nama saya. Ustaz Muhammad Saleh Terakhir ya. Saya minta satu Pak ya, doakan saya ikhlas saja ya. Tidak minta yang lainnya, doakan ikhlas
Kalau ini sudah ada, itu bagi saya segala-galanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.